Halo Tiang Lovers, welcome back to Tiang Channel. Pada video kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan rumus rank. Biasanya rumus rank digunakan bagi kita yang ingin meranking beberapa data, supaya kita tahu mana ranking yang paling baik dan mana ranking yang paling bawah. Simak terus videonya. Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di Tiang Channel. Sorry ya, waktu rekaman ini kondisi lagi hujan cukup deras, jadi kalau misalkan ada suara rintik-rintik yang nggak mengganggu, mohon dapat dimaklumi. Ya, kali ini kita langsung aja, kita akan belajar penggunaan rumus ranking. Nah, di sini si bos minta kita untuk meranking data penjualan motor listrik area mana yang ranking 1 secara jualan. Jadi si bos minta yang pertama, data yang paling besar itu adalah ranking 1. Yang kedua, si bos juga minta data yang paling kecil, data jualan yang paling kecil areanya itu ranking nomor 1 juga. Nah, kegunaannya nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, kita langsung aja ya. Kalau mau meranking data ini dari Jakarta sampai Jayapura, kita menggunakan formula sama dengan rank buka kurung. Di sini ada 3 bagian. Bagian pertama number. Number itu adalah quantity penjualan. Kita klik sekali. Koma, reference. Reference ini adalah list dari kumpulan data yang mau kita ranking. Nah, kita blok seperti ini ya, dari Jakarta sampai Jayapura saja. Nah, kemudian jangan lupa reference ini kita pencet F4 supaya dikasih string atau dikunci. Gunanya adalah saat nanti kalau kita mengcopy formula ini ke bawah supaya range B4 sampai B15 ini tidak geser turun. Gitu ya. Lalu kita koma, order bagian ketiga. Nah, perlu dilihat di ranking ada 2 order di sini. Ada descending, ada ascending. Kita pakai yang descending dulu. 0 ya. 0 ini maksudnya apa? Di sini ada tulisan list sorted in descending order. Artinya, Excel secara background proses, dia akan mensort secara descending atau secara menurun. Artinya dia akan mensorting data dari data terbesar sampai data yang paling kecil. Kemudian data yang paling besar akan diberi nilai 1 dan yang paling kecil akan diberi nilai yang tertinggi. Contoh, kalau kita sorting sendiri 19 yang paling besar, kemudian yang kedua 11.000, kemudian yang ketiga 8.000. Berarti 19.000 akan diberi nilai 1, 11 diberi nilai 2, 8.000 diberi nilai 3. Itu adalah rankingnya. Kita coba. Kita kasih 0, kita tutup kurung, kita enter. Kemudian kita copy, kita paste ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Data yang paling besar diberi ranking 1. Sampai data yang paling kecil diberi ranking 12. Kenapa 12? Karena di sini ada 12 data. Ya, seperti itu. Nah, kita udah selesai nih. Kita udah menyelesaikan permintaan bos yang pertama, yaitu diberikan ranking descending. Yang kedua, kita menyelesaikan permintaan bos, diberikan ranking secara ascending. Artinya data yang paling kecil diberi ranking 1. Nah, sama caranya. Sama dengan rank, buka kurung, number ini kita isi dengan ini, koma, reference itu kita blok, kemudian kita F4, kita string, kita kunci supaya kita copy paste ke bawah, listnya, range-nya tidak turun, koma, order 1, ascending. Nah, 1 ini apa? Kita lihat sini, list sorted in ascending order. Artinya range ini, list ini secara background proses akan disorting oleh Excel secara menaik. Artinya dari data yang paling kecil ke data yang paling besar.
Data paling kecil diberi nilai 1, data paling besar diberi nilai paling besar. Contoh, 2399, kemudian yang terbesar kedua datanya adalah 4300. Kemudian disusul dengan 4400. Jadi 2000 ini diberi ranking 1, 4300 diberi ranking 2, 4400 diberi ranking 3. Kita coba. Kita kasih 1 di sini, kita tutup. Kita copy paste ke bawah. Nah, seperti ini, teman-teman lihat. Data paling kecil diberi ranking 1, data paling besar diberi ranking 12. Nah, kenapa si bos minta 2 data ini? Ranking mah sebetulnya yang paling besar aja di rankingin. Ya, betul. Si bos punya 2 tujuan yang berbeda. Kalau ranking descending ini, si bos itu gunakan untuk memberikan reward atau memberikan penghargaan kepada area-area yang penjualannya bagus. Mungkin si bos akan meranking dari 1 sampai 3. 1, 2, 3 ini, area ini, Semarang, Jogja, dan Denpasar, mungkin dia akan kasih insentif tambahan atau bonus jalan-jalan. Nah, kalau ranking ascending, ini digunakan si bos untuk mempareto atau memprioritaskan area-area yang bermasalah untuk dibuatkan improvement supaya area-area yang penjualannya kecil dapat naik kembali. Nah, ini adalah tujuannya si bos untuk meranking dari data yang paling kecil. Oleh karena itu kita gunakan rumus ascending. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kegunaan formula rank. Satu lagi, saya akan kasih contoh penggunaan formula yang tidak dikunci. Nah, kita akan coba menggunakan formula descending tapi tidak dikunci. Oke. Listnya tidak dikunci seperti ini. Biar teman-teman tahu bedanya. Buka kurung, number, koma, list, kita blok. Tapi kita nggak kunci ya. Koma 0 karena descending. Tutup kurung, enter. Nah, kita lihat perbedaan. Kita bandingkan ya, dua ini ya. Paste. Nah, datanya akan berantakan. Kenapa? Coba teman-teman lihat. Saya pencet F2 untuk melihat rumusnya. Nah, baris pertama ini range-nya benar ya, sesuai ya. Tapi baris kedua range-nya geser ke bawah. Nah, baris ketiga range-nya geser lagi. Jadi, range atau list-nya dia berubah, turun. Sehingga menyebabkan misformula. Oleh karena itu, kenapa pentingnya range ini dikunci? Karena kita akan melakukan copy paste rumus. Sehingga kalau dikunci, kita lakukan copy paste, range-nya tidak akan berubah atau tetap. Nah, segitu dulu video pembelajaran Excel mengenai ranking kali ini. Bagi teman-teman yang sudah mampir, jangan lupa subscribe dan like, serta kalau misalkan bermanfaat, boleh kiranya bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa teman-teman di video Tiang Channel berikutnya. Terima kasih.